Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Subang Daily. Ada berita yang cukup ini ya, cukup mengagetkan gitu, dimana mohon maaf Kak Vira itu nggak bisa hadir karena kakeknya meninggal tiba-tiba. Jadi saya gantikan gitu ya, menjadi host, tapi tetap kalau Kak Lai itu akan aktif gitu sebentar lagi. Mohon maaf, kita akan tunggu dulu Kak Lainya datang. Jadi teman-teman semua, ini bukan fake ya, bukan fake akun. Ini beneran Subang Daily. Tapi mohon maaf, kakeknya Kak Vira itu meninggal. Tadi mungkin jam 8, jam 9, sehingga Kak Vira nggak bisa ikut di kita. Nah, yang akan live itu akan ada tetap Kak Lai gitu ya, dengan tema yang sudah diusung. Nah, jadi kita buktiin bahwa memang ini tidak fake gitu. Benar-benar akan ada Kak Lai yang aktif. Kita tunggu sebentar lagi. Kita lihat di sini siapa yang viewersnya nggak ada sebenarnya. Oke, sebentar, viewersnya nggak ada. No viewers to invite. Kak lainnya lagi siap-siap dulu, teman-teman semua. Jadi kita lihat sebentar lagi Kak Lai akan live gitu ya, untuk join bareng kita ngobrol sedikit-sedikit gitu. Barangkali dari pemirsa ini ada yang penasaran terkait apa itu Subang Daily mungkin. Kemana ya Kak Lainya? Ya, Kak Lainya udah aktif. Saya akan invite Kak Lainya di sini. Invite. Oke. Laina. Nah, ini. Saya sudah invite Kak Lainya. Ini bukti ya bahwa kita tidak fake gitu. Kak Lai ada? Udah saya invite. Saya sudah menginvite Kak Lai. Ada tidak? Kak Lai, halo. Sudah saya invite ini Kak Lai. Sudah saya invite Kak Laina. Kak Lai. Muncullah Kak Lai. Kemana nih Kak Lai? Kemana ya? Kak Lai. Nah, ini Kak Lai. Add. Halo Kak Lai. Mana nih Kak Lai? Halo, Halo Kak Lai. apa kabar? Iya, Kak Lai, ini eh, Vira kakeknya meninggal barusan jam. Innalillahi. Jadi Kak Vira belum bisa menemani kita semua. Tapi ya terpaksa ya, Iya. Mimin jadi backup ini. Tiba-tiba Mimin jadi backup, tapi Mimin tidak akan
ini wajahnya gitu ya, karena tidak penting apalah arti admin gitu. Jadi kita cuma ngobrol aja gitu. Nah, jadi mohon teman-teman doakan mungkin ya kakeknya Kak Vira almarhum barusan, semoga amal ibadahnya itu diterima. Dan sebenarnya ini satu fakta bahwa ini Kak La itu hidup gitu. Maksudnya bukan hidup, asli gitu. Karena banyak yang nyangka Kak La ini fake gitu. Ini akunnya fake gitu. Ternyata enggak ya gitu. Gitu. Ini Kak Lai. Kak Lai ini silakan mungkin kenalin ya Kak Lai ke semua orang. Ini Mimin agak lelah, mungkin bahasanya agak slow gitu. Jadi silahkan Kak Lai kenalin, nanti admin akan mengguide Kak Lai untuk bercerita apa gitu, tanya jawab. Silahkan Kak Lai kenalin diri dulu. Kak Lai itu makhluk dari mana? Tapi Bapak ini tuh suaranya kayak double gitu loh. Kayak apa? Suaranya kayak double gitu loh, Pak. Double? Oh double. Saya, oh sebentar. Kayaknya ini saya harus saya wait. Stereonya. Sebentar. Oke, masih double nggak? Tes. Coba, masih bentar. Double nggak? Coba, bentar. Halo. Iya, halo masih. Lai. Iya, masih. Masih? Iya. Oke, kenapa double? Iya. Di saya nggak double ya, Lai. Apa di yang lain double mungkin? Iya. Iya. Yang lain double. Tapi suara apa kalau misalkan dikecilin? Suaranya kecil. Kecil banget. Halo? Apakah suaranya kecil? Gimana ya? Teman-teman ada yang minta sarannya dong ini kenapa? Di saya baik-baik aja, Lai. Kak Lai. Ayo udah, nggak apa-apa. Tapi masih bisa mendengar ya. Di yang lain gimana? Iya, mohon bisa. feedbacknya mungkin. Bisa. Ini ada di sini sebentar. Yang lain gimana? Apakah suaranya terdengar? Apakah suaranya terdengar yang lain? Halo semuanya. Yaudah, langsung aja berarti ya. Ya, silahkan Kak Lai kenalin dulu. Kak Lai ini dari mana? Dan ini jelas ya akunnya bukan akun fake gitu. Karena banyak yang nyangka. Iya, akun aku asli. Ya itu asli banget gitu. Silahkan Kak Lai cerita dulu. Kak Lai ini lagi ngapain? Nama siapa mungkin? Terus Kak Lai ini bahasanya beneran ada gitu di akun ini. Nah, jadi suaranya double Pak, nggak enak. Ada, suaranya ada, sangat jelas di saya. Di admin sangat jelas. Bentar, gimana? Ayo. Jadi langsung aja ya, Pak. Oke. Jadi langsung perkenalan diri aja gitu ya. Iya, silahkan. Jadi nama aku tuh panjang. Ada 3 suku kata. Laina, atau Syekha. Panjang ya. Tapi kebanyakan yang manggilnya tuh Lai. Banyak banget sih. Kadang Neng gitu ya. Nah, anak bungsu cewek gitu. Kalau di rumah. Nah, aku itu lulusan SMA tahun Oke. Terus aku itu sebelum kerja dulu di bandara bagian Oke. Nah, aku kadang di LL bagian kehilangan bagasi penumpang ataupun aku di bawah. Jadi mobile gitu loh. Apapun terserah ketua. Aku tuh mau diletakin gimana gitu. Cuman kebanyakan aku letaknya di check-in. Kalau nggak di boarding pass. Misalkan di LL jarang cuma 1 atau 2 kali. By the way, mohon maaf ya suaranya agak sedikit berisik gitu karena rumahnya tuh pinggir jalan. Nah, ngomong rumah
rumah. Rumahku tuh di Sukamang. Di sini ada yang rumahnya Sukamang nggak? Ya, ada Kak Lai. Ada. Ada. Setelah Nanti itu, silakan lanjutin. nah setelah itu aku kelas 1 Fakultas Data di Sumarmokolo. Aku itu langsung kuliah. Kalau orang lain kan biasanya dulu baru kerja baru kuliah. Oh gitu. Oke. Iya. Nah, apalagi ya? Ya, sekarang domisilinya di mana Kak Lai ini? Sekarang aku di Subang. Rumah aku masih sama di Sekap. Jalan Pramuka. Di daerah Subang ya, di daerah Subang. Iya, di daerah Subang. Nanti kalau dijelasin detail takut ada yang datang Kak Lai. Aduh, iya jangan. Nanti tiba-tiba datang. Rumahnya tuh bisa tertebak dengan mudah gitu. Gitu. Intinya di daerah Subang Kota. Nanti kalau pengen ketemu sama Kak Vira dengan Kak Lai ini, kita akan ada meet and greet ya. Kita akan ada ketemu nanti bareng teman-teman gitu ya. Karena kita ada komunitas. Cuma memang kita siapkan dulu kantor ini. Karena kantornya belum jadi ini. Nanti juga mungkin kita live stream kayak gini. Itu bisa langsung aja di kantor kita. Di kantor Subang Daily. Kita lagi nyiapin kantor yang cukup representatif gitu untuk nge-streaming gitu, untuk bikin konten dan lain sebagainya. Nah, ini kita dapat satu input data dari pemirsa semua. Jadi tadinya awalnya adalah Vira yang akan ngobrol dengan Kak Lai, cuman seperti yang dilihat di sini, innalillahi ya, kakeknya Kak Vira itu meninggal, jadi nggak bisa live hari ini. Yang live itu ini hanya Kak Lai. Kak Laina Latifah 2 gitu akunnya. Iya, Latifah. Betul. Dan ini akunnya asli ya. Asli teman-teman. Yang bilang nggak asli silahkan bisa di-add. Ada yang nge-add nggak sih ke akun kamu yang baru? Ada beberapa yang add. Ini bener gitu. Nah, jadi kita kenalan dulu bahwa Subang Daily ini adalah bukan news ya. Jadi kita bukan koran, bukan gitu. Kita itu namanya konten media gitu. Jadi kita sebenarnya konten kreator yang lebih terlembaga lah bahasanya. Jadi nanti teman-teman kan bisa bikin konten gitu ya. Nah, kita juga sama membuat konten-konten, tapi lebih terlembaga, artinya menjadi ada sistemnya, ada workflow-nya, ada manajemennya, betul. Jadi bisa dikatakan Subang Daily ini bukan koran online, bukan. Kita dulu konten kreator yang terlembaga gitu, sehingga manajemen konten kreatif mungkin bahasanya. Nah, kala ini salah satu talent kita, di mana Kak Lai tadi sudah dijelasin ya, bahwa Kak Lai ini bener asli gitu, dan ada request dari teman-teman semua terkait dengan tema gitu Kak Lai. Nah, tema yang pertama itu terkait dengan pendidikan sebenarnya. Jadi teman-teman di sini pengen banget gitu. Arti kan beda ya, sekolah dengan pendidikan tuh beda. Kalau sekolah itu kan tanda kita pernah sekolah, dapat ijazah, itu tanda kita pernah sekolah. Tapi belum tentu loh kita pernah berpikir gitu, karena banyak juga mahasiswa yang nggak pernah mikir gitu sebenarnya. Yang nggak berpikir. Betul. Jadi menurut Kak Lai, pendidikan itu seperti apa gitu definisinya gitu. Kalau bagi Mimin ya, bagi admin nih, pendidikan itu ya tidak hanya di sekolah, bisa dimanapun, bisa di internet, bisa bergaul dengan teman yang lebih punya skill gitu. Jadi ketika ada orang kamu tidak berpendidikan gitu, enggak gitu. Edukasi itu, pendidikan tuh bisa di mana aja. Cuma kalau sekolah memang harus formal. Tapi jangan khawatir, banyak juga orang sekolah tapi nggak pernah mikir kok gitu. Logisnya seperti itu gitu. Gimana menurut Kalai arti pendidikan tuh seperti apa? Pendidikan sih menurut aku mencetak orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Oke. Bedanya apa? Kalau menurut aku kalau misalkan pintar itu kejelekan aja bisa dikatakan pintar. Misalkan pintar mencuri, pintar membohong. Kalau misalkan
cerdas itu bisa membedakan mana yang benar yang salah gitu. Gak mungkin kan ada cerdas mencuri enggak kan, atau cerdas membohong, ada yang juga pintar membohong gitu. Jadi kalau misalkan cerdas udah bisa memasuki mana yang bagus atau yang enggak gitu. Nah, pendidikan seharusnya mencetak orang-orang yang cerdas gitu. Misalkan dari sistemnya ataupun dari tata cara dari guru ataupun dosen untuk orang yang cerdas. Karena kalau misalkan kebanyakan orang kan sekarang itu kepintaran atau kecerdasan itu dimulai dari hasil kerjanya. Kalau misalkan orang yang memaksakan diri, bisa aja dia mencuri jawaban, bisa aja menyampaikan itu jadi hal yang nggak baik juga. Menurut aku pribadi gitu. Oke. Berarti sebenarnya menurut Kak Lai ini bahwa pendidikan itu harus membuat orang menjadi cerdas ya. Artinya hal yang positif gitu, tidak negatif. Karena berapa banyak orang cerdas tapi dia merugikan. Orang pintar tapi dia tuh merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut Kak Lai sebagai perempuan gitu, apakah pendidikan itu tuh penting banget nggak sih gitu? Ini di luar sekolah ya, karena bisa aja kita belajar tanpa pendidikan di sekolah gitu. Menurut Kak Lai gimana? Halo, Kak Lai bisa didengar? Ya ini dengar. Ya, pertanyaannya menurut Kak Lai, pendidikan bagi perempuan itu seperti apa gitu? Yang bisa jadi kita nggak dapat pendidikan itu tidak harus di bangku sekolah gitu. Jadi apa arti pendidikan bagi perempuan? Izin menjawab ya, Kak. Ya, silahkan. Dan jangan panggil saya Bapak ya. Iya kan. Jadi ke bawah. Saya masih muda, by the way. Jadi jangan panggil saya Bapak gitu. Ya, AA atau Akang gitu. Nah, jadi kenapa hak semua orang untuk belajar. Dan menurut aku kenapa cewek itu wajib belajar atau meraih pendidikan setinggi mungkin. Kadang orang tua itu sering bilang nggak usah sekolah tinggi, nanti ujung-ujungnya di dapur gitu kan. Kalau cewek pasti selalu dibilang kayak gitu. Kebetulan keluarga aku itu keluarga orang-orang yang berpendidikan. Jadi meskipun kemarin aku kerja bandara, aku harus kuliah gitu. Karena itu bekal buat diri aku, buat anak aku, buat keluarga aku, dan terus karena orang berpendidikan itu beda. Gimana ya? Cara memperlakukan orang, cara menyangka orang pun kelihatan gitu, mana orang pendidikan, mana yang enggak, ataupun cara mengambil keputusan itu akan kelihatan banget. Jadi terus juga dituntut untuk cerdas, bisa memilih mana yang benar, mana yang enggak. Karena apalagi kalau misalkan cewek sering apa ya, kayak udah di dapur gitu kan, cowok yang kerja. Ya itu hak aku. Kadang aku nggak mau apa ya, memperberat nanti suami aku. Nggak mungkin kan nggak kerja tapi minta uang terus. Kasihan juga suami aku. Kalau suami aku ya. Oh, belum punya suami kan? Oh, oke. Beruntunglah calon suaminya. Barangkali ada yang mau daftar gitu, tapi harus mengkill dulu yang sebelumnya mungkin. Jadi malu. Oke. Gitu sih. Silakan kalian. Dan menurut aku cewek itu multiperan. Oke, multiperan. Seperti apa tuh? Ada pilihan sih buat cewek. Kamu milih jadi ibu rumah tangga atau pekerja. Misalkan bisa dilaksanain dua-duanya gitu. Kita coba gitu. Kadang ya seperti itulah. Gitu, Pak. Oke. Tapi perempuan misalkan
kita tidak bilang pendidikan itu harus sekolah ya, tidak Iya. gitu. Bisa juga didapat dari pengalaman, kita belajar suatu hal gitu ya. Bekerja itu kan salah satu belajar juga gitu, belajar berorganisasi, belajar apapun gitu. Tapi tadi ada yang menarik bahwa perempuan bekerja dan laki-laki yang bekerja sendirian tuh kasihan gitu. Nah, menurut Kak Lai ini kenapa gini, kalau kalau ada perempuan yang memilih untuk tidak bekerja, dia mengurus anaknya, apakah itu bisa dikatakan bekerja gitu bahasanya? Oke. Jadi ini tingkatan ekonomi ya maksudnya. Karena dilihat-lihat sekarang itu banyak pasangan suami istri yang cerai karena masalah ekonomi. Oke, banyak yang cerai karena masalah ekonomi. Nah, berarti artinya kurang uang, kurang pemasukan dalam rumah tangga tersebut gitu ya. Iya, mungkin karena usianya terlalu dini gitu. Gitu. Hubungannya dengan tadi maksudnya gimana? Iya, Pak, gimana? Ya, hubungannya dengan tadi kan banyak perceraian gara-gara ekonomi. Berarti dengan si perempuannya bekerja, maksudnya apakah itu membantu perekonomian keluarga atau gimana maksudnya? Ya. Oke, apakah bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Oke, siap. Ya, berarti betul ya bahwa perempuan itu harus belajar dan tidak harus di bangku sekolah ya. Belajar itu bisa di mana aja. Dan menurut Kak Lai, hak setiap perempuan untuk belajar apapun yang dia inginkan. Nah, sekarang kita balik ke ekonomi karena memang tadi ada data ya, ada survei. Jadi setiap kita ngobrol kita akan survei dulu gimana sih cara menyikapi yang tadi. Jadi sekarang sulit ekonomi jelas ya. Maksud Kak Lai ketika perempuannya bekerja, apakah bisa membantu perekonomiannya seperti itu ya, perekonomian keluarga? Ya. Betul. Dan tadi Kak Lai bilang itu ada hal yang romantis sebenarnya. Jadi kasihan lelakinya gitu. Tapi ada beberapa lelaki ya, tergantung lelaki yang mana dulu gitu ya. Ada yang dia berpikir ketika perempuannya bekerja itu menghinakan harga dirinya Kak Lai. Ada beberapa tipe laki-laki seperti itu. Jadi dia pengennya si istrinya itu cukup dengan ngurus anak gitu. Nah, menurut Kak Lai, taruhlah kita simulasi nih, kita simulasi. Misalkan Kak Lai menikah dengan laki-laki yang punya pemikiran, udahlah tidak usah bekerja, yang penting Kak Lai itu ngurus anak dan rumah tangga. Nah, menurut Kak Lai tetap nggak pendidikan itu penting gitu, ketika situasinya bukan hanya ya, mengurus anak gitu dan rumah tangga. Tetap, karena mungkin lingkungan keluarga juga berpengaruh. Oke, berpengaruh. Jadi gimana? Pengaruh gimana? Karena meskipun dia pendidikannya tidak tinggi, misalkan SMA, tapi ketika dia udah punya pegangan dalam hidup, itu kayak gimana ya, saya punya kakak, duanya terbalikan gitu. Yang satu meskipun dia keluarkan SMA, tapi dia jadi seorang tentara. Nah, yang kedua, ini aku S1, jadi guru gitu kan. Jadi gimana ya Pak? Jadi kan kehendak mereka mau ngambil atau langsung kuliah. Nah, kebetulan saya mengambil keduanya. Dulu saya kuliah juga. Pokoknya saya berpikir gimana si ceweknya sih? Kalau misalkan lihat suami, kadang suami ada cerminan diri kita. Ketika aku kayak gini gitu, aku ingin kerja, aku ingin kuliah, termasuk orang yang keras kepala. Ketika aku mau menjalani keduanya, ada orang yang laki, ada orang yang laki, aku bakal
nggak jadi nikah ya udah mendingan nggak jadi nikah ya udah mendingan daripada aku bisa daripada apa ya nggak bisa menjalani apa yang aku mau terus aku memendam diri aku nantinya kalau nggak berkah pernikahan itu malah ada kayak paksaan Oke. Paham. Jadi memang tergantung perempuannya ya. Iya. Soalnya begini Kak Lai, kalau kita bilang ya terkait data tadi perceraian ekonomi, memang apakah problemnya perempuan atau laki-laki gitu? Kalau kita ya mengupas data, uji data gitu ya. Jadi data berbicara bahwa pernikahan itu secara banyak faktor itu dikendalikan oleh laki-laki, Kak Lai. Iya. Jadi menurut antropologi bangsa manapun, bangsa Asia, bangsa Australia, Eropa, pernikahan itu kuncinya adalah laki-laki. Nah, sekarang masuk nih kepada ketika misalkan perceraian itu banyak dan itu karena ekonomi, berarti yang jadi masalah sebenarnya sumbernya laki-lakinya. Yeah. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Terus laki-laki yang baik itu menurut Kak Lai kayak gimana gitu? Yang seperti apa sih laki-laki baik itu? Laki-laki yang cukup oke untuk menjadi pasangan tuh seperti apa gitu? Oke, aku jawab. Keinginan aku berarti ya. Iya jelas, itu kan subjektif Kak Lai gitu sebagai perempuan. Orang atau udah bisa menerima aku. Misalkan aku orangnya bisa menerima aku. Suka kerja. Misalkan aku orangnya jarang di rumah. Suka kerja. Jarang di rumah. Ketika sebelum menikah, itu kenalan dulu. Ketika sebelum menikah, itu kenalan dulu. Meskipun nggak pacaran, mengetahui kesukaan dan ketidaksukaan cewek ataupun cowok. Jadi ketika ada yang nggak serak, jadi ya udah nggak usah. Ada yang nggak serak, ya udah nggak usah diterusin. Karena aku lebih suka cowok yang Karena aku lebih suka cowok yang misalkan aku sekarang kan punya bisnis. Aku WO juga. Terus kemarin jadi penyiar radio. Tapi aku kuliah juga gitu. Jadi makanya sebelum aku mencari pasangan aku akan menerima atau mencari orang yang ya selalu mendukung aku gitu. Karena kalau misalkan terlalu banyak nggak boleh, akunya malah jadi tertekan, malah terkenalnya ya bisa aja toksik gitu kan. Kan bukan berarti tentang kayak main tangan, apalagi ini lanjut kehidupan yang lebih tinggi gitu, di lingkungan keluarga dan sebagainya. Oke. Berarti sebelum berbicara bagaimana laki-laki yang baik, Kalai lebih berpikir dia terima saya dulu gitu apa adanya, begitu ya? Iya. Oke. Sekarang dibalik pertanyaannya. Kalau misalkan menerima apa adanya, kalau ada misalkan si cowoknya menuntut gitu, misal contoh, Kalai ini sering makan yang tidak sehat, misal gitu ya, sering makan hal-hal yang tidak sehat kayak gorengan atau bakso gitu ya, yang terlalu banyak fatnya gitu ya. Maka si cowok ini bilang misalkan, jangan makan yang nggak sehat gitu, makan yang sehat. Nah itu kan tuntutan sebenarnya Kalai. Nah, apakah versi tadi menerima apa adanya itu menerima ya udah Kala itu senang makan yang tidak sehat gitu, atau versi yang ya menuntut kalau itu sekiranya kebaikan ya memang bahasanya akan lebih baik gitu. Jadi versi menerima apa adanya versi Kala itu seperti apa gitu? Itu menambah kalau misalkan positif kan misalkan negatif kan misalkan jalan makan sesuatu tidak sehat
Misalkan Mhm. jangan emang dia menuntut aku Betul. untuk menjadi seseorang yang baik, menurut dia atau menurut kesehatan, Mhm. itu ya boleh-boleh aja, tapi misalkan dituntut, misalkan seminggu sekali, jadi perlahan-lahan lah gitu, jangan lalu kamu nggak boleh makan gorengan dari sekarang sampai kapan gitu kan, kayak aduh kasihan gitu, jadi lebih perlahan gitu. Karena sekarang Oke, aku oke. Saya jadi merasakan paham hal ya. itu gitu. Merasakan hal yang seperti itu gitu. Oh, pernah juga berarti punya Ya, pasangan atau Ya, yang posesif Iya. gitu, yang bahkan berkedip pun nggak bisa gitu, nggak boleh. iya betul. iya Jadi betul. hal-hal yang Oh, Jadi sebenarnya hal-hal yang sebenarnya konyol itu dihindari yang deh. konyol itu Kayak misalkan dihindarin deh. nge-like foto Kayak misalkan cewek atau nge-like cowok foto terus cewek dimarahin, atau kan itu cowok kayak terus dimarahin kan itu konyol kayak menurut aku konyol kan menurut aku. gitu. kayak nggak boleh nge-like foto cowok atau di IG-nya nggak boleh ada cowok gitu ya. Iya, Gitu ya maksudnya. kan kayak Kok gitu. saya Iya. teringat, Kayak teringat gitu. seseorang ya. Saya teringat Kayak- seseorang ini. Kayak Ada seseorang yang di IG pasangannya itu tidak boleh ada cowok sama sekali gitu, kecuali saudaranya gitu. Saya teringat seseorang ini, jelas banget nih orangnya. Siapa Oke. ya? apa ya? Mungkin yang terakhir Kak Lai, bahwa ada tema gitu ya terkait dengan kesehatan. Oke. Sekarang kita tahu pandemi ya, ini juga kita salah satunya untuk jaga imun sebenarnya gitu. Jadi kita ngobrol yang baik ya, hal-hal yang baik itu menjaga imun juga gitu. Nah, banyak orang kita tahu pandemi ini kan terkait imunitas ya, imunitas tubuh gitu. Dan banyak ahli bersepakat bahwa imunitas tersebut dijaganya ya oleh bahasanya oleh happiness, kebahagiaan gitu. Menurut Kak Lai nih, cara bahagia versi Kak Lai itu gimana sih gitu? Atau ketika sedih pengen bahagia gitu. Kak Lai sepakat nggak kalau kita harus bahagia selalu gitu? Nah, gimana cara Kak Lai menjaga kebahagiaan tersebut gitu? Oke. Oke. Tadi kan aku orangnya suka musik, suka film, Musik, terus suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan Oh, musik, suka senam. jalan-jalan, oke. dan suka senam. Senam. Oh, olahraga ya? Olahraga. Terus sekarang aku lagi nge-gym juga. Sekarang aku lagi nge-gym juga gitu biar meningkatkan imunitas aku yang kemarin sempat COVID itu berapa bulan. Terus kayak down aja sampai sekarang gitu. Makanya sekarang aku nge-gym. Gitu. Kalau misalkan bahagia yang namanya kehidupan ya. Kita tuh kehidupan ya. Tapi ada aja entah keluarga kita sakit, entah keluarga kita yang nggak ada, entah kita yang nggak ada, entah kita pasangan, itu ada aja kadang kita dimarahin sama dosa dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita berusaha positif sama diri kita, itu bakal jadi berkah, bakal jadi hikmah dan bakal jadi pelajaran. Karena sama aku mama nyuruh aku kuliah di Subang, aku masih kerja di Solo, itu kayak sempat bilang apa ya, aku sering kena marah sama senior kan, bla bla bla, kamu selalu bilang ambil hikmahnya, sedih jangan tapi menyerah gak boleh. Oke, sedih jangan, tapi menyerah nggak boleh. Jadi Tapi menyerah boleh. Oke, nggak boleh menyerah dengan keadaan ya, apapun itu gitu. Oke, cukup menarik ya tadi dengan olahraga, dengan musik, dengan jalan-jalan ya, traveling gitu. Nanti mungkin kita bikin sesi ya, traveling bareng gitu dengan sahabat daily semua gitu. Kita sebutnya orang-orangnya daily people gitu. Jadi orang-orang yang memang berkegiatan sehari-hari. Dengan daily people nanti kita mungkin bisa jalan-jalan bareng kemana gitu ya. Kita bikin event bareng untuk lebih ya intinya kalau itu positif ya lakuin gitu. Iya. Bahasanya gitu. Iya gitu. Oke, baik. Mungkin
terakhir ya, karena Iya. jangan terlalu lama juga nanti biar Iya. biar penasaran gitu. Nah, terakhir ini Kak Lai mungkin apa ya, kata-kata yang bukan kata-kata apa ya? Kenapa saya nge-loading Kalimat. karena dari pagi Kalimat. berproses gitu. Ya, kalimat. Dari pagi Kalimat. ada hal yang harus dikerjakan, jadi rada nge-loading ini. Ada kalimat mungkin yang di masa pandemi ini gitu ya, di masa pandemi ini ada nggak Kak satu kalimat atau satu quotes atau apapun lah itu namanya untuk kita tetap bahasanya sehat gitu ya, terus goals kita juga tetap terjaga gitu, motivasi kita terjaga, karena kan walaupun usia berapapun itu tetap dia punya harapan gitu. Makanya menjaga harapan itu penting gitu. Nah, ada nggak kata-kata atau quotes atau hal pesan gitu untuk yang teman-teman daily Oke. people ini untuk ngejaga Karena itu aku gitu. sempat COVID Karena juga. aku sempat COVID juga. Menurut aku Menurut ya aku, yang pertama ya yang jangan pertama, membuat diri jangan kamu itu down. buat diri Apapun kamu yang itu terjadi down. emang sulit, Apapun yang terjadi tapi emang yuk sulit. cobain Tapi gitu. yuk Jangan cobain selalu gitu. dibawa Jangan negatif, selalu nanti bawa imunitasnya negatif, nanti makin imunitasnya berkurang gitu. makin Nanti sakit, berkurang nanti kena gitu. COVID. Nanti Karena sakit, nanti kena COVID. Karena COVID ini COVID cepat ini banget menularnya gitu. cepat banget Jadi, menularnya gitu. tapi jangan Oke. terlalu negatif ke COVID. Tapi jangan COVID, terlalu COVID negatif. meninggal, COVID meninggal. Jangan. COVID meninggal. Jangan Jangan. itu dulu. Jangan Kalau misalkan dulu. kalian lagi Kalau kena misalkan gitu, kalian lagi semangat kena bisa. gitu, Jangan lupa semangat minum bisa. vitaminnya. Jangan lupa minum vitaminnya. Terus happy-happy. Terus Oke. happy-happy. Meskipun emang Meskipun susah emang susah ketika COVID ketika Mhm. atau COVID kita atau mencari kita kesenangan, mencari kesenangan, setidaknya kalau misalkan setidaknya kalau kalian suka misalkan sama kalian sesuatu, tertarik sesuatu, sama tertarik sama sesuatu, yuk sekarang bisa sekarang gitu. bisa Bisa dilakuin, bisa tapi jangan dilakuin. Tapi sekarang kan lagi jangan, PPKM sekarang kan nih, lagi PPKM nih, nggak mungkin keluar nggak mungkin luar keluar rumah ataupun keluar rumah bisa, ataupun cuma keluar kan rumah bisa, cuma kan terbatas banget ya. terbatas banget ya. Ya, ya. Nah, jangan Jangan, meskipun emang kalian yang suka meskipun emang kalian yang jalan-jalan, suka sekarang jalan-jalan, udah tapi bisa, sekarang udah bisa, jangan terlalu jangan terlalu memaksakan gitu. memaksakan. Tapi gitu. cari yang lain, Tapi misalkan cari yang nonton lain, film misalkan nonton yang film baru, yang baru, yang rame-rame, rame-rame, mendengarkan musik. mendengarkan Kan ada musik, musik kan yang ada bisa musik menenangkan yang diri bisa ketika kita menenangkan lagi diri marah ketika atau kita lagi marah. banyak banget itu. Banyak banget Indonesia itu. juga banyak, ada Indonesia contoh juga aja banyak, ada bisa contoh ke aja lainnya gitu. bisa ke lainnya. Ketika gitu. kalian Ketika down, kalian ketika down, sedih ketika dan kalian sedih dan cuman kalian jangan menyerah. teman jangan menyerah. Emang susah banget Emang ketika susah banget down langsung ketika berpikir down langsung positif, berpikir tapi itu positif, proses ya. tapi itu proses ya. Menurut aku gitu. Ya. Menurut aku gitu. Oke, baik. Kalai, terima kasih banyak. Kita sudah hampir setengah jam lebih. Terima kasih Kalai. Ini Kalai akan kita share beneran asli real account-nya. Nanti kita mungkin dalam kondisi yang lebih baik ya daripada sekarang, sudah ada kantor. Live-nya juga nanti Q&A-nya lebih enak lah. Kan sekarang Iya. jauh ya, nggak jelas juga gitu. Kadang sinyal. Ini juga Kafiranya ada musibah dulu. Kita yang penting tahu bahwa oh ini Kalai itu asli akunnya gitu. Itu Asli. yang paling Asli. penting gitu. Oke. Terima kasih Kalai. Selamat Ya, malam ya. daily people dan tetap sehat, tetap semangat dan gimana Kak Lai yang kecupan di di TikTok itu banyak banget yang jangan ya. Itu video yang paling banyak di like oleh para friend kita gitu. Oke. Terima kasih Kak Lai, selamat malam. Nanti dikecupnya sama Kak Lai ketika live yang lain ya teman-teman. Ya. Terima kasih banyak Kak Lai. Thank you. Dan selamat malam Kak Lai. Selamat malam daily people. Good night.